Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Tapi seperti biasa juga, sebelum gue mulai pembahasannya, gue mau ngingetin buat kalian yang mau request bahasan atau mau nanya-nanya soal K-pop ke gue, bisa langsung scan barcode ini atau klik link Saweria yang gue taruh di kolom description. Di situ kalian bisa give gue sambil nanya dan juga request bahasan, oke? Langsung aja, berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita yang cukup mengejutkan nih buat gue pribadi. Ini gue kutip dari portal berita Pancave di Instagram yang berjudul "Penggemar NCT bersatu dan rilis pernyataan untuk boykot debutnya NCT Tokyo, netizen dukung penuh." Yap, gua terkejut ternyata NCTzen utamanya di Korea itu memboikot debutnya NCT Tokyo. Gue kira pada nunggu-nunggu, tapi alasan ternyata diboikotnya masuk akal dan ya gua pribadi jadinya mendukung NCTzen di Korea, guys. Nih surat boykotnya kalian bisa lihat dalam bahasa Korea. Gua akan bahas poin per poinnya di pakai translate bahasa Indonesia yang udah ditranslate sama portal berita Pancave ini ya, guys. Yang pertama katanya, SM harus meluncurkan dan mengoperasikan tim Tokyo sebagai grup terpisah dan independen daripada sebagai unit NCT. Yap, menurut penjelasannya poin pertama ini banyak NCTzen yang selama ini kecewa karena SM suka merekrut dan menarik anggota atau mindah-mindahin lah intinya anggota NCT ini sesuai dengan kemauan mereka aja gitu, nggak mikirin perasaan dan sentimen dari NCTzen gitu. Dan selama ini NCTzen dukung atau menunggu subunit NCT Tokyo sebagai subunit tetapnya untuk Sungchan dan Shotaro yang memang belum punya unit tetap gitu. Tapi kemarin kan kalian semua tahu bahwa Sungchan dan Shotaro itu diberitakan atau dirilis pernyataannya oleh SM bahwa mereka berdua udah bukan lagi NCT. Dan menurut NCTzen di Korea, buat apa lagi kami nunggu NCT Tokyo gitu. NCT Tokyo itu kami tungguin maksudnya sebagai subunitnya Sungchan dan Shotaro. Kalau Sungchan dan Shotaro udah dikeluarin dari NCT, mendingan gak ada NCT Tokyo sekalian, atau NCT Tokyo ini mendingan gak usah NCT, gak usah jadi bagian NCT, debutin aja sendiri grup dari Tokyo gitu. NCT udah biarin yang sekarang ada aja seperti itu. Terus yang kedua, mereka bilang terapkan janji SM 3.0 untuk mengakhiri ekspansi tanpa batas dengan jumlah tetap 20 anggota NCT, alias di sini permintaannya adalah kan janji SM 3.0 itu adalah comebacknya yang berkala dengan apa bahasanya, dengan teratur dan benar-benar dibikin dengan baik dan lain-lain gitu. Nah, kata NCTzen, sekarang kan NCT tinggal 20 anggota, udah keluar 3 kan, Lucas dan juga Sungchan Shotaro. Nah, yang 20 ini benar-benar diurus dengan baik, dijadwalkan dengan baik sesuai dengan janji SM 3.0 itu tadi gitu. Dan terakhir, memastikan dukungan aktif dan anggota NCT yang ada dalam setiap unit di NCT, alias dukung semua membernya dan semua unitnya gitu. Jadi comebacknya bergantian dan bener-bener teratur jadwal dan kasih comeback yang bener-bener bagus dan tidak ada lagi kekurangan-kekurangan seperti comeback sebelumnya. Comeback sebelumnya kan ada aja masalah di cover albumnya lah, foto membernya nggak ada di cover album inilah, kayak gitu-gitu. Itu harus sudah mulai dihilangkan. Jadi itu tuntutannya. Jadi NCTzen di Korea yang paling utama adalah NCT Tokyo itu nggak usah lagi bagian dari NCT gitu. Jadiin boy group sendiri lagi aja gitu. Nggak usah jadi bagian NCT lagi. Nggak usah nambah-nambah anggota NCT. Pokoknya udah 20 ini urus aja yang baik dan benar, katanya seperti itu. Dan melihat melihat pendapat dari NCTzen Korea, gue jadi yang kayak make sense yang mereka minta gitu. Maksudnya ya udah urus aja NCT yang sekarang gitu. Bener juga, karena NCT Tokyo ini selama ini kan juga gue ngiranya bakal jadi subunitnya Sungchan dan Shotaro, tapi ternyata Sungchan dan Shotaro-nya malah dikeluarin dari NCT karena akan masuk boy group baru SM katanya gitu. Dan Kanets pun banyak yang setuju. Ada Kanets yang komen gini, Sungso atau Sungchan dan Shotaro bahkan tidak ada lagi. Jadi aku tidak melihat pentingnya memiliki NCT Tokyo, itu hanya ada obat saat ini. Aku ingin tahu apakah ada satu penggemar pun yang akan mendukung ini gitu. Terus ada juga yang ngomong, aku juga bertanya-tanya mengapa kita membutuhkan NCT Tokyo. Kalian bisa baca komentar-komentarnya di portal berita Pancave. Intinya sama pemikiran Kanets mendukung NCTzen di Korea bahwa ya NCT Tokyo sekarang udah nggak diperlukan gitu. Maksudnya kalaupun mau debutin boy group dengan line up NCT Tokyo, nggak usah namain NCT Tokyo, namain aja grup apa kek gitu. Yang lain, yang NCT yang sekarang aja. Jadi NCT itu subunitnya cuma ada yang tetap 127, Dream dan juga WIFI, sementara unit bersatunya adalah NCTU, seperti itu. Selanjutnya guys, berita yang ingin gue bahas adalah berita yang cukup mengejutkan dan ramai di hari gue ngebahas ini. Datang dari salah satu personel the biggest girl group in the world, Blackpink. Ini gue kutip portal berita Pancave yang berjudul "Postingan kebencian terus ada tiap hari di tahun ke-7 karirnya. Netizen Korea sebut
jadi bukti Jennie Blackpink masih jadi it girl. Yap, ada seorang OP yang nulis ini untuk memulai diskusi di forum komunitas online di Korea. Dia bilang gini, mengapa ada begitu banyak postingan kebencian tentang Jennie yang diposting? Bukankah Jennie pada dasarnya sedang dalam status hiatus? Sekarang sepertinya aku melihat setidaknya satu postingan kebencian tentangnya di artikel unggulan setiap hari. Serius, aku merasa seperti aku menjadi orang yang akan menjadi gila. Tolong berhenti menyerang Jennie dengan rasa rendah dirimu dan jalani hidupmu dengan baik. Ya, dari postingan si OP ini berarti di Korea itu setiap hari akan ada aja artikel kebencian terhadap Jennie, guys. Karena kita di Indonesia kita nggak tahu, di Korea ternyata cukup banyak yang bikin artikel jahat ke Jennie setiap harinya gitu. Dan ini ada beberapa komentar dari Kanets yang membela Jennie. Yang pertama, dia bahkan lebih luar biasa karena berada di atas selama 7 tahun berturut-turut. Sejujurnya situs komunitas online membencinya hanya berarti dia sedang tren. Jennie memang sesukses itu, tapi aku pikir dia harus menuntut beberapa dari mereka yang terlalu parah. Yang kedua, Jennie masih sangat sukses jadi mereka iri dan lain-lain. Kalian bisa baca komen-komennya di portal berita Pencave, di mana banyak kanens yang membela Jennie dan bilang bahwa Jennie itu still it girl, makanya dia tetap diomongin. Biasanya kalau idol udah di tahun ke-7 dia udah kurang tuh komentar kebenciannya karena dia juga udah nggak terlalu hype, tapi Jennie masih berada di atas. Bahkan kemarin Jennie abis ke itu kan Cannes Film Festival, di mana di Cannes Film Festival ini bangga banget sih gue, dia bahkan jadi salah satu sorotan utama yang bikin Cannes itu populer banget tahun ini gara-gara salah satunya kehadiran Jennie. Dan Jennie datang itu benar-benar karena acting gitu, karena karya dia The Idol, TV series pertama dia diundang ke Cannes gitu. Jadi gue yang kayak wah, emang Jennie ini gokil, mantap jiwa lah Jennie tuh, nggak ada lawan dan nggak kaleng-kaleng gitu. By the way, gue di sini mau ngomongin bahwa Jennie itu memang karirnya agak, setelah gue pikir-pikir agak gila juga ya. Dalam artian di Korea dan di dunia, dia itu populer di Korea dan di dunia, di negaranya sendiri dan di dunia gitu. Dan Jennie itu apa yang dia sentuh, apa yang dia promosikan, apa yang dia pakai tuh langsung laku gitu. Karirnya sebagai Blackpink, wah meledak parah. Lagu solonya meledak parah gitu. Sekarang dia actingnya langsung dibawa ke Cannes Film Festival, festival film terbesar di dunia loh guys. Kurang apa tuh karirnya, dia kaya raya dan semua-muanya gitu. Yang paling hebat lagi dari Jennie adalah satu dari sedikit, kayaknya satu-satunya deh, gua nggak ingat nama lain. Dalam artian gini, Jennie tuh keguncang skandal tuh banyak, tapi karirnya nggak bisa jatuh. Dia bahkan keguncang 3 kali skandal pacaran. Siapa idol Korea yang dapat 3 kali skandal pacaran kalau bukan Jennie? Dan 3 cowok yang digosipin sama Jennie, 3-tiganya nggak kaleng-kaleng. Yang pertama Kai EXO, yang kedua G-Dragon Big Bang, yang ketiga VBTS. Gila nggak? Gua nggak ngomongin bener apa enggak ya, tapi Jennie pernah diskandalin atau dirumorin punya skandal kencan sama 3 orang itu. Gila, ini 3 orang papan atas yang mungkin idol lain untuk dapat di mereka bertiga aja kayak mimpi gitu. Jennie digosipin pernah sama 3 orang ini gitu. Berarti levelnya Jennie itu memang udah kelas A plus di Korea gitu. Saking hebatnya dia gitu. Gue ngeliat ini yang kayak gila ya. Jennie itu kayak emang ada di atas. Makanya kalau dia dapat komentar kebencian yang kayak, ya memang pasti banyak banget yang iri dengki sama dia gitu. Karena Jennie itu terlalu sempurna karirnya di semua sisi ya. Mau sebagai grup, mau sebagai soloist, mau acting, mau di variety show. Dia di variety show, zaman dia sering ke variety show di Running Man. Dia pernah ikut acara apa itu yang lupa gue, yang Mayu Jae-suk juga. Itu juga meledak acaranya. Maksudnya apa yang dia lakuin meledak gitu. Dia bikin usaha yang Gentle Monster juga meledak gitu. Maksud gue apa yang dilakukan Jennie meledak. Itu makanya kata gue pasti banyak yang ngira sama dia. Orang dia apa aja jadi berlian lah bahasanya yang disentuh Jennie gitu. Jadi nggak salah deh, ultimate bias gua nomor 1 di dunia K-pop untuk cewek adalah Jennie Blackpink, because perfect di semua lini. Jennie mantap. Dan terakhir gua mau jawab sedikit pertanyaan dari salah satu subscriber gue yang udah nge-gift juga nih. Dia ngomong gini, dari Grace Lee namanya, "Bang, tolong bahas perbedaan konser Blackpink yang biasa sama encore konser BP. Katanya nggak ada bedanya sama sekali di konser Thailand kemarin barusan." Dibilang kayak gitu. Gue harus bilang bahwa gue nggak tahu perbedaannya apa karena gue nggak nonton yang di Thailand. Dan kalaupun nggak ada bedanya, menurut gue salahnya di mana? Maksud gue konser encore itu adalah konser tambahan. Udah konser di sana, konser lagi karena peminatnya tinggi gitu. Dan line up-nya masih sama, nggak dibedain. Terus lu berharap apa? Mau pakai kembang api atau gimana? Gue tuh bingung loh. Maksud gue kan nggak dipaksa juga untuk nonton. Ini ada konser lagi nih, Blackpink udah konser kan. Kalau di Asia Tenggara konser encore-nya di Thailand kan Blackpink udah konser di sana.
tahun kemarin kalau nggak salah, awal tahun ini gitu. Terus Encore dipilih di Thailand lagi karena Thailand masih pengen orang yang nonton. Terus mereka konser lagi, ya udah gitu. Maksud gue kenapa harus berbeda dong gitu ya? Nggak harus. Lu juga nggak harus nonton gitu. Penonton nggak dipaksa harus datang dan bayar gitu. Kebetulan penontonnya aja pada pengen gitu. Kalau ini dijadiin bahan julitan, gue bingung juga sih sama yang julid gitu. Gue nggak ngerti ya. Kalau merasa Encore harusnya dibedain dong, udah capek-capek datang dan bayar bla 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 bla. Mereka nggak pernah bilang Encore akan beda ya, nggak ada juga bilang kayak gitu. Jadi gue nggak ngerti tuh harus seperti apa pembahasannya gitu. Dan gue sih nggak ngelihat detail timeline medsos gue ya, gue tidak lihat banyak yang protes sih di timeline gue nggak tahu di timeline kalian. Nah, gue mau nanya sama kalian, Encore emang harusnya beda atau gimana? Coba terus pendapat kalian di kolom komen, oke? So segitu aja video gue kali ini. Seperti biasa, kalau kalian mau request bahasan, gue ingetin scan barcode-nya atau klik link Saweria, oke? Segitu aja pembahasan kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.